mendatangkan orang yang ahli untuk konten. Kita lihat di media sosial bagaimana pergerakan isu dan lain-lain. Karena dunianya Gen Z dan milenial itu di situ. Apa sekarang disebutnya? Dunia maya ya? Dunia maya, media sosial. Dunia maya. Ya, dunia maya. Dunia maya itu. Jadi dunia maya dan dunia nyata itu memang beda. Gitu. Beda Pak ya. Nah terus tadi kan kita bercerita tentang program Amin, PKB-nya udah terlalu istilahnya total lah, total football kalau dibilang tadi kan. Menyerang lebih baik daripada bertahan gitu lah. Nah ini saya ngeliat gregetnya PKB akan pemenangan di tim Anies dan yakin keyakinannya juga, tapi jangan-jangan ada sisi lain juga Pak. Ya dalam artian kan kita juga yang tadi dibilang rekam jejak, track record. Nah ini kan saya lihat nih 2 tahun pemilu kemarin track recordnya ada di kubu sebelah malah. Nah sekarang pisah. Nah ini benar-benar pisah atau main 2 kaki nih? Gak bahaya main 2 kaki. Gak, PKB tidak terbiasa main 2 kaki. PKB tidak punya rekam jejak tidak setia di dalam koalisi. Jadi sejak mulai Pak SBY, Pak Jokowi, PKB itu ya partai yang paling setia. Halo peserta Indoposko Channel, kembali lagi bersama saya Syarif dan kebetulan kita kedatangan tamu istimewa dan beliau ini kalau boleh dibilang ahli juga di bidang agama, politik dan lain-lain. Kita harus tahu persis ini sosok narsum yang sekarang ini rada unik, rada agamais tapi politisi juga. Nah, beliau ada juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PKB dan Wakil Ketua MPR. Nah, beliau kita sambut dengan Pak Jazilul Hawaid atau disebut juga Gus Jazil. Ya. Gimana Bang? Alhamdulillah sehat, Mas Arif. Terima kasih diundang di Indopos. Nah, jadi tamu spesial, kayak martabak saja. Jadi para pemirsa ini atau para viewer ngaco khususnya harus tahu dulu nih track record dari, kan kalau sekarang tuh gimmicknya tuh karena tahun politik yang dicari track record gitu loh Bang. Ya, nah, Abang sebelum mempresentasikan diri mau tahu dulu nih backgroundnya apa sih dulu? Kenapa bisa jadi seperti ini? Tentu saya orang pulau terpencil. Saya lahir di Pulau Bawean, Gresik. 80 mil dari daerah Gresik. Bawean multikultural. Bahasanya Madura, tapi adat istiadatnya Melayu dan 100% Muslim. Ya, jadi makanya cita-citanya semua orang Bawean dulu ingin jadi kiai kira-kira. Termasuk saya jadi nyantri lah sampai di Jakarta. Jadi karir saya karir santri. Santri. Iya, pesantren, nyampe di PT IKI juga seperti pesantren. Berarti santrinya dari kelas SMP lah kalau umumnya. Malah dari kelas SD. Ibtidaiyah namanya. Waduh, ibtidaiyah benar. Iya, memang karena ya itulah yang menjadi dasar. Dan memang kan dulu pendidikan umum kan pada tahun-tahun dulu kan lebih kurang diminati sama orang yang berkultur santri. Gitu. Tapi ya sekarang sudah tidak lagi nih, santri sama pendidikan umum sama saja. Sama. Punya peluang yang sama di politik, di wirausaha, di ekonomi, bahkan menjadi pemimpin negeri. Semuanya sudah mulai hampir memiliki peluang yang sama, tergantung masing-masingnya. Jadi saya orang kampung, santri, masuk Jakarta. Akhirnya jadi politisi, masuk MPR, menjadi wakil ketua MPR. Jadi ada teman-teman yang lain yang santri, anak-anak muda, memang hidup perlu perjuangan, perlu proses, bukan dengan cara yang instan, bukan dengan cara dadakan. Insya Allah apa yang menjadi tujuan akan berhasil, gitu kan. Gunakan, ya itulah track record perjuangan. Jangan-jangan nggak pernah berjuang, nggak pernah kelihatan pikirannya, nggak pernah kelihatan aktivitinya,
manfaatnya pada masyarakat, oh tiba-tiba udah jadi pemimpin aja, itu namanya dadakan. Berarti nggak mengalami proses ya Bang ya, dan perjuangan gitu kan? Iya, itu namanya pemimpin instan. Bisa terjadi hari ini? Sangat bisa terjadi. Sangat bisa, bukan bisa aja, sangat Iya. pakai sangat. Karena apa? Karena hari ini kan disebutnya zaman pragmatisme tinggi, termasuk di politik. Nah, kita inilah yang kemudian kalau kita muncul pemimpin-pemimpin instan, yakinlah nanti ide-ide yang akan diperjuangkan juga instan. Tidak terlalu dalam pengertiannya terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap janji kemerdekaan. Yang penting dia jadi penguasa. Saya pikir itu bukan politisi. Mungkin itu politisi, tapi dia bukan negarawan. Oke. Hari ini memang sulit mencari negarawan. Apalagi masyarakat menganggap bahwa politisi itu juga karir seperti orang cari kerja. Padahal tidak. Politisi itu dialah yang menjaga konstitusi, menjalankan konstitusi, kepentingannya untuk bangsa dan negara. Jadi teman-teman viewer tadi sudah dijelaskan betul ya, dalam artian sebuah pencapaian itu butuh proses. Nah, sekarang ini udah memasuki masa kampanye Bang. Ya. Masa tahun politik dan Betul. udah waktunya nih. Tahun istimewa ini. Tahun istimewa dan luar biasa. Nah, dalam artian ini juga para viewer juga harus tahu Abang sebagai Waketum PKB di mana bisa punya strategi-strategi baik bermanfaat untuk para pemilih atau nanti siapa sih calon kita atau langkah PKB itu seperti apa Bang dalam mengkampanyekan? PKB itu partai yang lahir dari visi dan misi ulama. Meneruskan seluruh perjuangan politik, perjuangan agama, syiar Ahlussunnah wal Jamaah lewat jalur politik. Lahirlah PKB tahun 98. Ajaib, tahun 99 jadilah PKB menjadi Presiden Republik Indonesia, Ki Abdurrahman Wahid. Ya. Di pemilu 2024 ini, kami menganggap ini momentum kedua, di mana PKB harus reborn. Oke. Dan sudah ada di kertas suara itu, namanya Gus Imin atau Gus Muhaimin, yang akan menjadi wakil presiden bersama Pak Anies. Nah, memandang pemilu 2024 bagi PKB itu adalah momentum kedua untuk mencapai kebangkitan yang maksimal. Menang Pilpres, menang Pileg, menang Pilkada, kira-kira itu tujuan semua partai. Nah, menang Pilpres tinggal selangkah lagi, pasangan Amin mudah-mudahan mendapatkan suara terbanyak dan menjadi pemenang. Menang Pileg, PKB 58 kursi hari ini. Kita punya target maksimal, yang maksimal itu 100 kursi. Insya Allah, melihat suasana kotel efek dari Amin, PKB akan melampaui dari kira-kira 75 kursi DPR RI minimal akan tercapai. Nanti pilkada berikutnya. Namun yang lebih penting menurut saya, bukan hanya capaian-capaian presiden, atau kursi DPR, lebih dari itu apa manfaat PKB untuk konstituen dan rakyat. Karena bukan hanya semata-mata mencari kekuasaan, tapi PKB menjalankan visi yang kalau di PKB namanya mabda siasi. Apa tuh Bang? Prinsip politik di dalam PKB, ada 9. Ada 9? Iya, ada 9. Kalau yang bagi yang mau baca, lihat aja mabda siasinya. Yang di situ menjelaskan tujuan pendirian PKB, cita-cita PKB, tatanan politik, visi, misi, platform, itu ada di situ. PKB ini memang bukan partai berasas Islam, tapi berasas religius humanis. Itu di mabda siasi. Berasas agama dan kemanusiaan. Yang di situ kalau diterjemahkan bahwa pencapaian PKB, manfaat PKB harus dirasakan oleh semua atau mengedepankan sisi kemanusiaan. PKB juga partai yang inklusif, menerima semua kelompok, golongan, agama, suku berkumpul di PKB. Jadi intinya kalau mau lihat Indonesia mini sebenarnya di dalam PKB ini.
Indonesia kan seperti itu. Iya. Mayoriti sebenarnya adalah religius, Iya. umat, tapi semuanya juga hidup damai. Sama di PKB begitu. Mayoriti santri, tapi yang lain juga ikut duduk bersama. Karena apa? Visi PKB, visi kebangsaan. Iya, iya. Visi PKB, visi kemanusiaan. Nah, bingkainya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman bingkai aja gitu. Jadi itulah kira-kira yang akan dijalankan PKB di 2024. Bagaimana visi ulama, visi keumatan, visi kebangsaan, visi kemanusiaan itu yang memenangkan di Pilpres. Oke. Nah, Gitu. untuk tercapainya pemenangan tadi yang dibilang kan nggak cukup PKB, Bang. Dalam artian ada banyak-banyak koalisi partai lain. Persis. Nah, itu sampai saat ini komunikasi atau masih searah nggak atau gimana untuk menyatukan koalisi ini sampai tuntas lah gitu. Ya, kita menyebutnya koalisi perubahan. Terdiri dari 3 partai utama dan 2 partai yang ikut juga mendukung. 3 partai yang ada di parlemen. Iya. PKB, PKS, Nasdem. Sampai hari ini komunikasi 3 partai ini berjalan sangat baik. Diikat oleh keinginan agar pasangan Anies Gus Muhaimin ini pasangan yang kolaboratif, pasangan duit tunggal kira-kira begitu. Duduk sejajar untuk berpikir lebih besar, memberikan manfaat kepada bangsa ini. Jadi tidak ada hambatan buat PKB berkomunikasi dengan PKS, dengan Nasdem. Karena apa? Karena bingkainya seperti yang ada di dalam tagline perubahan dan tagline pasangan Anies Gus Muhaimin, adil makmur untuk semua. Adil makmur untuk semua mempersyaratkan persatuan dan kolaborasi. Bagaimana mungkin Pak Anies dan Pak Muhaimin bicara soal keadilan dan kemakmuran kalau tidak dapat mempersatukan partai-partai yang menjadi koalisinya, visi yang ada, sekaligus kinerja harus serasi semua. Nah, inilah yang membuat keyakinan kami partai-partai koalisi yang bergabung di dalam koalisi perubahan ini tidak akan menghadapi kendala untuk melakukan komunikasi dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan apa yang menjadi cita-cita adil makmur untuk semua ini. Oke. Ya, Bang, jadi itu melihat 3 koalisi tadi, seberapa persen misalnya keyakinan untuk memenangkan, atau ada analisa baru yang dirasa saya yakin nih dapat suara lain. Nah, apakah seperti itu atau enggak gitu? ya, jadi gini, sebelum saya masuk ke situ, biasanya di Indonesia itu ada semacam bingkai politik di mana ada nasionalis religius. Di pasangan Amin ini partai pendukungnya ada partai nasionalis, ada partai religius PKS. Di tempatnya Pak Ganjar Mahfud juga. Nah, di sini di tempatnya Pak Prabowo sebenarnya dari sisi figurnya itu dua-duanya nasionalis. Tidak ada santri di situ. Ya kan? Iya. Gibran santri bukan ya? Bukan ya? Bukan, Pak. Pak Prabowo santri bukan kan? Bukan. Nah, Pak Anies, Pak Muhaimin dua-dua santri. Pak Ganjar bukan santri, Pak Mahfud santri. Kira-kira begitu. Udah kombinasi nasionalis religius, nasionalis agamis itu selalu muncul di dalam pertarungan Pilpres. Gitu. Nah, seberapa yakin sekarang kemenangan untuk Amin? Pertama, dari sisi ideal, kombinasi dan komposisi sangat ideal, nasionalis dan santri di dalam jajaran partai ini itu. Dari sisi track record pasangan calon, rekam jejak, pengalaman, rekam gagasan, rekam karya, saya pikir dua-duanya pasangan Amin ini itu pasangan yang paling jelas. Jelas ijazahnya, jelas agamanya, maksudnya punya keyakinan ketaatan pada agama, jelas pengalamannya yang pernah jadi menteri dua-duanya,
jelas juga perjuangannya selama ini, dan jelas asal usulnya, jelas keluarganya juga. Menurut saya ini menjadi modal utama. Dua-duanya memiliki warisan darah dari pahlawan. Pak Anies cucu dari pahlawan nasional namanya Pak A.R. Baswedan. Maka nasionalisme kebangsaan pasti tumbuh dalam dirinya. Caimin cicit dari Panglima Komando Laskar Jihad di Surabaya, namanya Kiai Bisri Sansuri. Nah, dua-dua ini, calon ini menurut saya memiliki keunggulan komparatif dibanding yang lain. Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang selalu berpikir rasional, bukan asal-asalan, itu pasti. Nah, seberapa kita bisa memenangkan? Sampai detik ini, menurut hasil survei internal kami, pasangan Amin ini sudah paling atas dibanding yang lain. Berbanding terbalik dengan survei-survei yang ada sekarang. Berbanding terbalik dengan yang ada. Tapi ini tidak kita share karena ini untuk kepentingan internal. Jadi kalau ada yang bilang ada pasangan yang dia akan memenangkan satu putaran, itu nggak masuk di akal kita itu. Dan nggak mungkin kayaknya, Pak. Ya. Keyakinannya nggak mungkin terjadi di satu putaran. Berdasarkan fakta kami di lapangan, hasil kita juga melakukan survei internal kami belum menunjukkan itu. Awalnya Amin memang optimis menang satu putaran. Kita melihat. Malah Amin yang optimis. Iya, teman-teman semua optimis. Cuman kan kita melihat perkembangan yang hari-hari ini ada, dan ini disampaikan oleh banyak relawan kami, relawan Anies yang ada di lapangan. Memang ada yang begitu. Mungkin, Pak, Amin menang dalam satu putaran, asal tidak ada kecurangan. Nah, itu gimana mengantisipasi kecurangan itu tadi? Betul-betul turun ke lapangannya seperti apa? Tapi kan kalau sudah disetting by mesin atau apa itu? Ya, kalau kecurangan yang dilakukan oleh orang bodoh, gampang sekali diketahui. Nah, terus? Tapi kalau kecurangan itu dilakukan oleh penguasa, sulit untuk dibuktikan. Kecurangan pertama, dan ini sudah menjadi kontroversi di publik, ketika Mahkamah Konstitusi merubah batas usia capres-cawapres, itu sebenarnya kecurangan. Tapi konstitusional. Memang kecurangan bisa dibungkus secara konstitusional. Orde Baru semuanya konstitusional. Tapi konstitusional bukan berarti itu berbanding lurus dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Jadi konstitusional yang dilakukan oleh Orde Baru ternyata berbanding terbalik dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Jadi begitu tumbang akhirnya. Justru yang kita takuti kalau kecurangan dilakukan terus-menerus, kebohongan dilakukan terus-menerus, ini akan kemudian ada semacam perasaan dari publik, dari masyarakat, ternyata konstitusi yang dilakukan, apa yang diomongkan, itu semuanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, untuk kepentingan keluarga. Ini bahaya untuk republik ini. Makanya kita ingin agar pemilu ini damai. Jangan diterus-teruskan untuk misalkan mempertontonkan kebohongan, mempertontonkan kecurangan, mempertontonkan hipokrisi, kemunafikan. Karena ini lambat atau cepat itu memiliki efek bagi stabilitas, termasuk juga hasil pemilu yang legitimit. Hari ini banyak orang mengatakan, apakah bisa legitimit, Pak? Sementara pemilu nanti yang memutuskan kalau ada sengketa itu di Mahkamah Konstitusi, yang sekarang sudah menjadi Mahkamah Keluarga. Apakah bisa legitimit kecurangan itu, misalkan, atau sengketa itu diselesaikan di dalam mahkamah yang tidak mendapatkan legitimasi baik dari masyarakat? Muncul berbagai
kasus-kasus hari ini, di mana lembaga-lembaga ada yang diintervensi. Lembaga-lembaga. Misalkan pengakuan Pak Agus Raharjo diintervensi oleh Presiden, KPK diintervensi. Itu kan artinya bisa jadi MK juga diintervensi, bisa jadi MA juga diintervensi, bisa jadi KPU juga bisa diintervensi. Apalagi polisi dan tentara. Nah, yang begini ini masyarakat juga melihat. Masyarakat akan bertanya siapa sebenarnya yang berbohong. Siapa yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok. Ini kan publik nanti yang akan memberikan penghakiman. Makanya kami optimis Amin menang sepanjang kebohongan diterus-teruskan. Kecurangan dipertontonkan. Pasangan Amin yang mengangkat koalisi perubahan dengan tagline adil makmur untuk semua, saya pikir masyarakat Indonesia, pemilih Indonesia akan memilih pada cita-cita ideal itu. Itu menurut saya Pak Sarif. Jadi kenapa kita optimis itu di situ? Nah, tadi kan kita melihat strategi-strategi tentang gimana mengawasi, gimana mensosialisasi gitu kan. Nah, ini langkah selanjutnya nih Bang. Jadi ada yang disebut sekarang tuh banyak sekali gen-gen gitu kan. Ada gen milenial, ada gen Z. Nah, itu kan ya mungkin tadi yang Abang selesaikan itu dan detilin itu secara inilah konstruksi yang benar-benar makro. Nah, kalau anak-anak gen Z dan milenial sekarang kan tahu-tahunya kan rame di medsos, gimmick kayak gimana? Ya apa strategi PKB untuk meraih emang anak milenial ya saat ini harus paham juga gitu, jangan sekedar seru-seruan tapi nggak ada isinya gitu loh Bang. Persis. Nah itu PR juga tuh Bang. Jadi kan, lagi rame ini malah di follow, malah di ini, itu repot itu. Dan walaupun saya meyakini juga kadang-kadang ya untuk meraih suara si anak milenial tahu sibuk tahu enggak, ya tahu mau atau enggak, dia rada malas pasti ke TPS. Nah, gimana caranya si PKB sendiri atau tim Amin sendiri menggrab anak-anak Gen Z dan milenial? Ya, anak-anak Gen Z dan milenial ini mereka yang terbiasa dengan platform media sosial. Dan tempat-tempat berkumpul mereka kita ketahui ya nongkrong dengan teman-teman, nomaden, pilihannya juga nomaden. Di politik juga tidak sepenuhnya mereka concern, lebih concern pada kuliner, wisata, kegiatan-kegiatan anak muda lah gitu. Namun sebagai politisi atau partai politik tetap harus memberikan pendidikan politik kepada mereka. Karena negara berkelanjutan. Apalagi hari ini 52% itu Gen Z dan milenial. Mereka lah yang akan menentukan siapa pemimpin Indonesia. Dan harus diketahui memilih pemimpin itu lewat partai politik. Memilih pemimpin lewat aktivitas politik. Gitu. Bukan personal. Jadi para Gen Z, milenial ya harus dikasih tahu pentingnya memilih pemimpin. Karena itu akan langkahnya. Tentu kita membuat konten-konten kreatif, mengajak anak-anak muda bergabung di relawan Amin, mengajak anak-anak muda untuk membangun kreativitas di politik, meskipun tidak mudah. Nah, dan juga selain mengajak mereka berjuang bersama, itu juga di program Amin kita masukkan. Di visi misi. Ya, Gen Z dan milenial ini memang kurang memiliki ketertarikan dengan politik. Tapi politik harus memikirkan Gen Z dan milenial. Karena Indonesia hari ini disebutnya sebagai bonus demografi. Jadi angkatan kerja kita besar, tapi lapangan kerja kita kecil. Maka tugas pemerintah Amin itu terpilih harus melakukan intervensi kepada kegiatan-kegiatan milenial supaya tumbuh dan berkembang.
bagaimana mungkin Indonesia menjadi negara yang unggul dan berdaya saing kalau milenialnya lemah? Nah, cuman kan kadang-kadang milenial hanya dimanfaatkan suaranya. Gen Z hanya ditarik untuk suaranya. Oleh sebab itu saya berharap para Gen Z, milenial, di dalam politik Anda jangan menjadi objek, tapi jadilah subjek. Dan Amin akan menjadikan Gen Z dan milenial menjadi subjek di dalam pembangunan kalau Amin terpilih. Karena keunggulan Indonesia, keunggulan demografi ini jangan hanya jadi omongan, tapi menjadi program yang kemudian Indonesia menjadi negara yang terpandang di dunia. Jangan termakan sama gimmick aja, Pak ya. Gimmick. Memang sih politik hari ini itu nggak bisa lepas dari gimmick. Gimmick ya, walaupun nggak ada isinya gitu. Jadi itu disebut politik kemasan. Ini hanya lihat bungkusnya, bungkusnya berlipat-lipat, begitu dibuka nggak ada isinya. Nah, Gen Z jangan tertipu dengan kemasan, saya gitu. Banyak cara mengukur, ya, cara mengukur apakah calon pemimpin ini memiliki track record dan pengalaman, visi dan misi. Itu Gen Z saya pikir Gen Z tidak bodoh-bodoh amat untuk mengukur orang. Saya yakin Gen Z juga tidak akan memutuskan memilih orang calon pemimpin dengan gimmicknya. Paling sebab saya pernah tanya kepada Gen Z soal gimmick-gimmick gitu. Iya. Apakah itu menjadi dasar untuk memilih? Enggak. Oh, enggak juga ya, Pak. Nah, kenapa ini? Ya lucu aja gitu. Jadi oleh sebab itu ya tentu politik harus ada lucunya, harus ada freshnya. Tetapi lebih dari itu semua, politik itu mencari pemimpin. Dan pemimpin itu kekuatannya di dalam gagasan dan kerja dan program. Gitu. Nah, saya pikir itu yang belum merata diterima oleh milenial kita. Karena milenial kita selama ini terus terang menjadi objek saja. Nah, kira-kira di PKB sendiri ada anak milenial atau caleg-caleg yang kira-kira masih menarik, muda gitu, banyak, Pak? Di PKB dari awal memang selalu memperhatikan milenial, punya tempat sendiri. Ada yang namanya garda muda, garda bangsa. Nah, yang mencalonkan di PKB untuk dari kalangan milenial, saya pikir cukup banyak. Di tingkat 2, di provinsi, maka ada di daerah tertentu dulu, itu yang terpilih itu malah anak-anak muda, gen milenial. Oh, malah yang terpilih itu? Iya, karena mereka punya cara kan untuk mendekati konstituennya. Pertama di tingkat 2 ya, di tingkat kabupaten kota begitu. Mereka tahu di mana kumpul anak-anak muda dan itulah yang menjadi suara. Jadi dan PKB selalu meminta kepada caleg, pengurus untuk aktif di media sosial. Untuk aktif di semua platform. TikTok, Instagram, Facebook, apapun. Jangan ketinggalan, kira-kira begitu. Karena apa? Nah, karena di situ itu istilahnya rumahnya Gen Z dan milenial itu di situ. Di platform media itu. Mereka tahu informasi di situ. Mereka nggak lihat baliho. Ya mungkin baru bangun tidur aja ngeliat langsung. Makanya kalau di PKB selalu didorong pengurus, caleg, bahkan kita ada mendatangkan orang yang ahli untuk konten. Kita lihat di media sosial bagaimana pergerakan isu dan lain-lain. Karena dunianya Gen Z dan milenial itu di situ. Apa sekarang disebutnya? Dunia maya ya? Dunia maya, media sosial. Dunia maya. Dunia maya itu. Jadi dunia maya dan dunia nyata itu memang beda. Gitu. Beda, Pak ya. Nah, terus tadi kan kita bercerita tentang program Amin, PKB-nya udah terlalu istilahnya total football kalau dibilang tadi kan. Menyerang lebih baik daripada bertahan gitu lah. Nah, ini saya ngeliat gregetnya PKB akan pemenangan di tim Anies dan keyakinannya juga. Tapi jangan-jangan ada sisi lain juga, Pak. Ya dalam artian kan kita juga yang tadi dibilang rekam jejak, track record. Nah ini kan saya lihat nih 2 tahun pemilu kemarin track recordnya ada di kubu sebelah malah.
Nah, sekarang pisah. Nah, ini benar-benar pisah atau main dua kaki nih? Gak bahaya tak main dua kaki. Gak, PKB tidak terbiasa main dua kaki. Oke. PKB tidak punya rekam jejak tidak setia di dalam koalisi. Jadi sejak mulai Pak SBY, Pak Jokowi, PKB itu Ya. partai yang paling setia. Partai Menjaga komitmen. Dan PKB pasti tidak mau dua kaki. Itu pasti tidak. clear. Nah, hari ini PKB kenapa mengambil jalan perubahan? Kalau bahasa kita, PKB udah pinter. Oh gitu. Bukan main dua kaki, tapi PKB sudah pinter. Udah saatnya. Udah saatnya. Kembali zaman Pak Gus Dur gitu, Pak. Gus Dur, ya itu. Oke. Jadi bukan karena dua kaki, tapi PKB sudah pinter. Oke. Orang-orang PKB sudah pinter. Kita ini berkoalisi untuk apa sih? Kita selalu di dalam posisi koalisi yang menang. Oke. Tapi faktanya begini aja. Nah, hari ini PKB setuju dengan tagline perubahan. Oke. Jadi PKB udah bukan lagi follower, Pak. Bahkan jadi lagi influencernya lah katanya. Iya. Udah saatnya menjadi influencer kalau di kalangan milenial dan Gen Z seperti itu. Iya, bukan follower lagi. Jadi Bukan follower. Kalau di bahasanya orang tua, PKB bukan pendorong mobil mogok. Oke. Jadi dulu. Tapi PKB ingin ngetir kekuasaan ini. Oh, siap. Nah, Gitu. jadi itu teman-teman gambarannya mulai dari yang strategi pemenangan, strategi antisipasi nanti ada kecurangan, terus ke anak-anak milenial juga sudah diinfokan. Nah, sekarang kita juga harus tahu nih, dalam artian gimana sih Pak melihat benar-benar pemilu ini jujur, adil, terus kira-kira biar kita tuh nggak kesalah nih dalam memilih atau clear lah Pak, secara profesional itu apa sih yang kita butuhkan dalam pandangan? Ya gua harus ke pemilu, gua harus ke TPS, gitu loh. Nah itu kan belum ada ajakan, gua kenapa harus ke TPS? Karena sana kan banyak calon-calon pemimpin bangsa dan dia juga adalah warisan bangsa. Nah coba Pak ada saran buat para viewer ini agar nanti pemilu itu mereka bersemangat ke TPS dan akan memilih Pak aslinya dia siapa gitu. Iya, jadi jurdil, jujur, adil, luber, jurdil itu menjadi luber jurdil. Iya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu menjadi landasan dalam pelaksanaan pemilu. Namun ingat bahwa jurdil ini sejak Orde Baru. Tapi ternyata di Orde Baru selain partisipasi politik itu tidak ada, yang ada itu justru mobilisasi politik ketika itu. Nah, makanya ada anekdot di Indonesia zaman itu, belum pemilu sudah tahu siapa pemenangnya. Nah, hari ini anasir-anasir itu muncul. Makanya masyarakat awal-awal sudah ngomong hati-hati ada kecurangan, hati-hati tidak jujur dan tidak adil. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai pemilu tahun 2024 itu seperti pemilunya Orde Baru. No. Apa itu kekuasaan yang bekerja? Masyarakat kalau perlu tidak partisipasi. Makanya betul saya ngajak kepada masyarakat, jadikan suara Anda itu yang menentukan pemimpin di masa depan. Dengan apa? Berpartisipasi. Golongan golput, golongan yang tidak datang ke TPS tidak dihitung suaranya. Oleh sebab itu ngajak tentu ya dengan berbagai cara ini, berbagai cara untuk mencerdaskan karena fungsi pemilu salah satunya pendidikan politik. Jadi suara Anda di era demokrasi ini menentukan hitam putihnya bangsa ini. Dengan cara apa? Menentukan pemimpinnya. Pemimpin di eksekutif, pemimpin di legislatif, sampai ke tingkat daerah. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Tapi kan dianggapnya suara ini tidak penting. Oleh sebab itu yang terjadi hari ini, karena orang males-malesan, adalah mobilisasi kan, menggunakan uang,
menggunakan ini, ada transaksi. Ini menurut saya efek samping dari demokrasi yang belum sehat. Nah, dan ini harus kita hilangkan bersama-sama, efek samping ini. Demokrasi sudah bagus, tapi selalu ada efek samping. Apa itu efek sampingnya? Salah satunya money politik. Itu efek samping dari pemilihan langsung. Dulu di zaman Orde Baru nggak ada money politik, ada intimidasi. Sampai sekarang PR tuh Pak, money politik itu gimana cara mendeteksi? Efek samping. Caranya gimana? Masyarakat disejahterakan. Sehingga dia mandiri untuk menentukan pilihan. Bukan karena 5 kilo beras atau 1 kilo beras. Kapan itu terjadi? Kalau terjadi perubahan. Jadi kalau masyarakat sudah punya kemandirian ekonomi, bagaimana masyarakatnya menunggu BLT? Masalahnya kan di situ. Yang masuk di daftar orang-orang miskin menunggu BLT untuk bisa mandiri untuk menentukan. Nah ini yang menjadi pekerjaan kami sebagai politisi, itu uang negara. Masuk menjadi sumbangan BLT untuk orang-orang yang prasejahtera atau miskin. Tapi jangan juga yang miskin itu menjadi objek dari transaksi politik, karena dia nggak ngerti, ya udahlah, apa kata yang nyuruh saja. Ya kan? Iya betul. Apa kata yang datang aja. Padahal itu uang negara. Itu dari APBN dibagi-bagi. Memang untuk masyarakat yang tidak mampu, tapi kemudian dia ngambil suara. Itu yang saya sebut kecurangan. Itu tidak boleh terjadi. Dan bagaimana cara menghambatnya? Itu tadi, pendidikan politik dan peningkatan kesejahteraan. Kalau dibawa, makanya PKB dari awal, PKB itu mengusung kira-kira anggaran sebanyak-banyaknya untuk masyarakat desa. Untuk apa? Biar mereka sejahtera. Biar cepat kemandirian di desa, pembangunan di desa, sehingga politik pada saatnya akan tercerahkan, akan hilang. Efek-efek negatif itu hilang. Jadi demokrasi sudah bagus, efeknya money politik, tapi ini akan cenderung bertambah terus kalau masyarakatnya tidak sejahtera. Gitu. Oke, jadi teman-teman viewer di Indoposko Channel udah jelas betul ya, ada saran semua udah lengkap. Ya semoga dengan partisipasi para viewer untuk meramaikan pemilu, semoga Indonesia menjadi sejahtera. Amin. Jadi repot nih Pak. Mau berdoa baik-baik jadi repot juga nih Pak. Jadi tidak ke kampanye juga gitu kan Pak. Nah itu bagi orang yang berpikir sempit. Oh begitu Pak. Jadi bisa dilanjut Pak. Bisa dong. Semoga pemilu kita berjalan aman dan lancar. Amin. Dan menemukan presiden yang terbaik. Amin. Amin. Amin.